Bab 1. Aku adalah kamu, dari dimensi lain. Sekarang dengarkan ini tanpa tersenyum sinis, tanpa mencoba menilai, tanpa membandingkan dengan logika biasa. Bayangkan sosok yang berdiri di hadapanmu ini. Ia menatapmu dengan tenang, tidak marah, tidak menggurui, tidak mengancam. Dan kalimat pertama yang ia ucapkan padamu adalah, "Aku adalah kamu, dari dimensi lain." Kalimat itu tidak terdengar asing, bukan? Karena jauh di dalam dirimu, pernah ada momen di mana kamu merasa hidupmu seharusnya berbeda. Seolah ada versi lain dari dirimu yang seharusnya hidup lebih tenang, lebih cukup, lebih tepat waktu. Dan pertanyaan yang selalu kamu pendam adalah, di mana aku salah belok? Video ini tidak muncul untuk menjawab itu secara lembut. Video ini muncul untuk memaksamu menatap satu kebenaran, bahwa hidupmu sekarang bukan versi final, bahwa apa yang kamu jalani hari ini adalah cabang dari satu keputusan lama yang tidak pernah kamu sadari. Sosok di hadapanmu ini bukan makhluk asing. Ia adalah kemungkinanmu yang tidak kamu pilih. Ia adalah dirimu yang berani mengambil langkah. Saat kamu ragu, ia adalah dirimu yang tetap maju saat kamu menunggu kepastian. Dan yang paling menyakitkan adalah ini, ia tidak lebih pintar darimu, tidak lebih suci, tidak lebih beruntung, ia hanya tidak menunda. Inilah kenapa banyak orang tidak kuat dengan pesan seperti ini, karena ego manusia lebih suka menyalahkan keadaan daripada menerima bahwa ada momen di mana ia memilih aman bukan benar. Kalau sejak awal video ini kamu merasa tidak nyaman, itu bukan sugesti, itu resonansi. Karena ruh terpilih selalu merasakan getaran saat berhadapan dengan versi dirinya yang lain. Sekarang aku akan katakan sesuatu yang sangat jelas. Tidak semua orang memiliki versi alternatif yang berhasil. Sebagian besar manusia hidup dan mati di jalur yang sama. Tapi sebagian kecil memiliki lebih dari satu cabang takdir. Dan kamu yang menonton video ini sedang berdiri di titik persimpangan itu. Sosok bercahaya itu tidak datang untuk mengejekmu. Ia datang untuk memastikan satu hal. Apakah kamu masih mau bertukar posisi? Karena pintu itu tidak selalu terbuka. Ada momen tertentu di mana dimensi saling mendekat, di mana kesadaran bisa melonjak, di mana Bang Semesta menilai ulang jalur mana yang layak dilanjutkan. Dan jika kamu menutup video ini sekarang, maka jalur itu akan mengunci dengan sendirinya. Bukan karena kamu dihukum, tapi karena kamu memilih tetap menjadi versi lama. Perhatikan hidupmu belakangan ini. Apakah kamu merasa lelah tanpa sebab jelas, bosan pada rutinitas yang sama, gelisah saat sendirian, merasa ada yang salah tapi tidak tahu apa itu? Bukan krisis biasa. Itu panggilan dari dimensi lain, panggilan dari dirimu yang sudah lebih dulu melangkah. Dan ia tidak memaksamu, ia hanya berdiri di sana menunggu apakah kamu cukup sadar untuk mengenalinya. Bab pertama ini adalah seleksi. Bukan seleksi benar atau salah, tapi seleksi kesadaran. Apakah kamu masih menganggap hidup ini kebetulan, atau kamu mulai sadar bahwa ada sistem yang lebih besar sedang bekerja pelan-pelan? Kalau kamu masih di sini, berarti ada bagian dari dirimu yang mulai mengingat sesuatu. Sesuatu yang lama terkubur oleh rutinitas, oleh tuntutan, oleh suara orang lain. Tenang, ini baru awal. Di bab berikutnya, aku akan membongkar satu kesalahan kecil yang membuat jalur hidupmu berbelok tanpa kamu sadari. Dan kenapa versi dirimu yang lain tidak pernah melakukan kesalahan itu. Jangan kemana-mana, karena pertemuan seperti ini tidak terjadi dua kali. Bab 2. BELAOK yang tidak kamu sadari saat kamu memilih aman, bukan benar. Sekarang kita lanjut, dan di bab ini, aku minta satu hal darimu, kejujuran.
bukan kejujuran pada orang lain, tapi pada dirimu sendiri. Sosok yang berdiri di hadapanmu dari dimensi lain itu tidak datang membawa ceramah. Ia datang membawa satu ingatan. Ingatan tentang satu momen kecil yang terlihat sepele saat itu, tapi menentukan seluruh jalur hidupmu setelahnya. Bukan keputusan besar, bukan drama, bukan tragedi. Justru karena terlalu kecil kamu tidak pernah menganggapnya penting. Momen ketika kamu sebenarnya tahu harus melangkah, tapi memilih menunggu. Momen ketika hatimu berkata, sekarang. Tapi pikiranmu berkata, nanti, dan disitulah jalur terbelah. Versi dirimu yang berdiri bercahaya itu bukan lebih kuat darimu. Ia hanya tidak menawar momen, ia tidak bertanya, bagaimana kalau gagal? Ia bertanya, apa yang terjadi kalau aku diam? Dan kamu memilih aman, pilihan yang sangat manusiawi, pilihan yang dilakukan hampir semua orang. Masalahnya, Bang Semesta tidak menghukum pilihan aman. Ia hanya tidak mengembangkannya. Ia mengembangkan pilihan yang diambil dengan sadar, bukan pilihan yang diambil karena takut. Sekarang aku ingin kamu mengingat satu hal. Sejak titik belok itu, hidupmu tidak benar-benar hancur. Kamu tetap berjalan, tetap bertahan, tetap berfungsi. Tapi ada satu rasa yang tidak pernah hilang. Rasa, seharusnya bukan begini, itu bukan keluhan, itu sinyal. Dan sinyal itu berasal dari dimensi di mana kamu tidak menunda. Perhatikan baik-baik, setiap kali kamu hampir membuat lompatan, selalu ada alasan logis yang menahanmu. Tunggu lebih siap, tunggu lebih aman, tunggu lebih yakin. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ini. Keyakinan tidak datang sebelum melangkah. Ia datang setelah versi dirimu yang lain memahami itu. Dan itulah satu-satunya perbedaan kalian. Tidak ada keajaiban, tidak ada rahasia besar. Hanya satu keputusan yang tidak ditunda. Dan sekarang, sistem sedang mengulang pengujian itu. Bukan dengan bentuk yang sama, bukan dengan wajah yang sama, tapi dengan getaran yang sama. Video ini adalah bagian dari pengujian ulang itu. Karena Bang Semesta tidak selalu memberi satu kesempatan. Tapi ia memberi kesempatan kedua pada jiwa yang masih sadar. Namun dengarkan ini dengan sangat serius. Kesempatan kedua tidak pernah terasa nyaman. Ia datang dengan rasa ragu, dengan kebingungan, dengan ketidakpastian. Jika terasa aman, itu bukan kesempatan, itu rutinitas. Dan disinilah banyak orang gagal lagi. Mereka mengenali panggilan ini, lalu kembali menundanya. Mereka berkata, nanti aku tonton lagi. Nanti aku pikirkan. Nanti aku putuskan, dan dimensi kembali menjauh. Sosok di hadapanmu itu tidak memaksamu. Ia hanya memperlihatkan satu hal, bahwa hidup bisa berjalan berbeda tanpa harus lebih keras, tanpa harus lebih pintar, tanpa harus lebih sempurna, hanya lebih jujur pada dorongan batin. Sekarang aku akan bertanya langsung padamu. Apakah kamu masih menginginkan hidup yang berbeda, atau kamu hanya lelah dengan hidup yang sekarang? Karena dua hal itu tidak sama. Yang pertama membutuhkan keberanian, yang kedua hanya butuh pelarian, dan Bang Semesta hanya merespons yang pertama. Kalau kamu masih di sini, masih membaca, masih merasakan getaran halus di dada, itu berarti satu hal, pengujian ini belum selesai. Di bab berikutnya, aku akan menunjukkan kenapa setelah titik belok itu, energi hidupmu perlahan bocor melalui orang, rutinitas, dan kebiasaan yang kamu anggap wajar. Dan kenapa versi dirimu dari dimensi lain meninggalkan hal-hal itu tanpa drama, tanpa rasa bersalah, tetap di sini. Karena semakin jauh kamu melangkah, semakin sempit jalur yang tersisa, dan hanya ruh terpilih yang berani menyelesaikan sampai akhir. Bab 3.
hal-hal yang tetap kamu pertahankan, dan itulah yang menahanmu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jarang disadari, dan paling sering ditolak, bukan karena tidak masuk akal, tapi karena terlalu dekat dengan kehidupan sehari-harimu. Versi dirimu dari dimensi lain itu tidak melangkah lebih jauh karena ia berlari lebih cepat. Ia melangkah lebih jauh karena ia berhenti membawa beban yang sebenarnya tidak perlu. Dan beban itu masih kamu pertahankan sampai hari ini. Bukan dalam bentuk dosa besar, bukan dalam bentuk kesalahan fatal, justru dalam bentuk hal-hal yang kamu anggap normal, rutinitas yang tidak kamu nikmati, tapi kamu pertahankan karena sudah terbiasa. Hubungan yang menguras, tapi kamu jaga karena tidak enak hati. Kebiasaan menunda, tapi kamu anggap sebagai sedang menunggu waktu yang tepat. Setiap hal kecil itu terlihat tidak berbahaya, tapi digabungkan, ia menciptakan satu kondisi, energi bocor pelan-pelan. Versi dirimu dari dimensi lain tidak memutus semuanya secara dramatis. Ia hanya berhenti memberi energi pada hal-hal yang tidak membawanya ke arah yang benar. Dan itulah perbedaan paling besar di antara kalian. Kamu bertahan karena takut kehilangan. Ia melepaskan karena sadar tidak semua hal layak dipertahankan. Sekarang perhatikan hidupmu dengan jujur. Berapa banyak hal yang kamu lakukan setiap hari tanpa benar-benar hadir di dalamnya? Berapa banyak keputusan yang kamu ambil bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu takut jika tidak melakukannya? Disitulah kebocoran dimulai. Bang Semesta tidak menilai dari niat baikmu saja. Ia membaca kejelasan arahmu, dan arahmu tidak bisa jelas jika energimu tersebar kemana-mana. Inilah mengapa hidupmu terasa sibuk tapi tidak bergerak. Banyak aktivitas, banyak usaha, banyak lelah. Tapi sedikit perubahan nyata. Itu bukan karena kamu malas. Itu karena energimu tidak terkumpul. Versi dirimu yang lain memahami satu hukum sederhana. Apa yang terus kamu beri energi, akan terus tumbuh. Dan ia berhenti menyiram tanaman yang salah. Masalahnya, manusia sering menyamakan kesetiaan dengan keharusan bertahan. Padahal, tidak semua yang kamu tinggalkan adalah pengkhianatan. Sebagian adalah penyelamatan diri. Dan disinilah konflik batin muncul. Karena begitu kamu mulai sadar, akan ada rasa bersalah. Rasa seolah kamu egois. Rasa seolah kamu berubah. Itu normal. Itu tanda kesadaranmu naik satu tingkat. Versi dirimu dari dimensi lain juga melewati fase itu. Ia juga ragu. Ia juga merasa tidak enak. Tapi ia tidak kembali mundur hanya untuk merasa diterima. Dan hasilnya, jalur hidupnya terbuka lebih lebar. Sekarang aku ingin kamu memahami ini dengan sangat jernih. Tidak semua orang yang berjalan bersamamu hari ini ditakdirkan ikut ke fase berikutnya. Bukan karena mereka buruk, bukan karena kamu lebih tinggi, tapi karena waktunya berbeda. Dan memaksakan kesamaan waktu adalah salah satu penyebab terbesar stagnasi hidup. Jika akhir-akhir ini kamu merasa ingin sendiri, ingin menyendiri, ingin menjauh tanpa tahu alasan, itu bukan tanda kamu antisosial. Itu tanda sistem sedang menyederhanakan jalurmu. Semakin dekat ke momen penting, semakin sedikit yang bisa ikut. Dan banyak orang gagal bukan karena tidak kuat, tapi karena tidak mau melepaskan hal-hal kecil yang terasa aman. Sekarang aku tidak menyuruhmu melakukan apapun secara drastis. Tidak ada keputusan besar di bab ini. Yang diuji di sini hanya satu hal, keberanian untuk jujur. Jujur tentang apa yang membuatmu lelah. Apa yang membuatmu menunda, apa yang membuatmu mengecil, karena begitu kamu berhenti menyangkalnya, energi mulai kembali padamu. Dan saat energi kembali, jalur mulai terasa lebih jelas, versi dirimu dari dimensi lain. Tidak lebih suci, tidak lebih hebat, ia hanya berhenti berbohong pada dirinya sendiri. Dan sekarang,
Sistem sedang melihat, apakah kamu siap melakukan hal yang sama. Di bab berikutnya, aku akan membawamu ke bagian yang paling menentukan, tentang tanda-tanda ketika dua jalur mulai saling mendekat, dan apa yang biasanya terjadi tepat sebelum satu versi mengambil alih sepenuhnya. Tetap di sini, karena semakin jauh kamu membaca, semakin kecil kemungkinan kamu kembali menjadi versi lama. Bab 4. Saat dua jalur saling mendekat, dan kenapa hidupmu terasa semakin tidak stabil. Sekarang kita masuk ke fase yang paling membingungkan dan paling menentukan. Karena di titik ini, banyak ruh terpilih justru mengira mereka sedang mundur. Padahal sebenarnya dua jalur hidup sedang saling mendekat. Dengarkan ini pelan-pelan. Saat versi dirimu dari dimensi lain mulai mendekat, hidupmu tidak akan terasa lebih tenang. Justru sebaliknya, ia akan terasa goyah. Hal-hal yang dulu terasa biasa tiba-tiba mengganggu. Hal-hal yang dulu kamu toleransi tiba-tiba terasa berat. Emosimu naik turun tanpa sebab jelas. Fokusmu mudah pecah. Hatimu sering bertanya, aku sebenarnya mau kemana? Dan disinilah banyak orang salah menilai. Mereka mengira ini tanda kehilangan arah. Padahal ini tanda dua arah sedang tumpang tindih. Versi lamamu masih ingin bertahan. Versi barumu sudah menarik dari depan. Dan tubuhmu menjadi medan tarik-menarik itu. Inilah kenapa hidupmu terasa tidak stabil. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang berada di zona peralihan. Versi dirimu dari dimensi lain juga pernah melewati fase ini, dan hampir semua orang gagal di sini karena satu alasan sederhana: mereka ingin kembali merasa nyaman. Padahal kenyamanan di fase ini artinya kembali ke jalur lama. Bank semesta tidak memindahkan jalur hidupmu tanpa mengguncang struktur lama. Kalau hidupmu masih rapi, tenang, dan sepenuhnya terkendali, itu tanda kamu belum bergerak. Sekarang perhatikan beberapa tanda ini dengan jujur. Apakah akhir-akhir ini, kamu lebih sensitif terhadap kebohongan, termasuk kebohongan kecil? Kamu sulit berpura-pura menikmati hal yang dulu biasa. Kamu mulai mempertanyakan tujuan, bukan sekadar rutinitas. Kamu merasa tidak cocok dengan versi dirimu yang lama. Jika iya, maka dua jalur itu benar-benar sedang berimpitan. Dan disinilah ujian terbesarnya, bukan ujian kekuatan, bukan ujian pengetahuan. Ujian konsistensi batin, karena di fase ini, godaan untuk kembali sangat kuat. Godaan untuk berkata, mungkin aku terlalu lebay, mungkin aku cuma capek, mungkin tidak ada apa-apa. Dan jika kamu menuruti suara itu, jalur akan kembali menjauh, bukan dihukum, bukan ditolak, tapi ditunda, dan penundaan inilah yang sering berubah menjadi penyesalan panjang. Versi dirimu dari dimensi lain tidak menang karena ia yakin 100%. Ia menang karena ia tidak mundur meski ragu masih ada. Ia berjalan sambil ragu, tapi ia tetap berjalan. Dan itulah satu-satunya syarat agar jalur baru benar-benar terkunci. Sekarang aku akan mengatakan sesuatu yang sangat penting. Di fase ini, kamu tidak perlu melakukan apapun yang besar, tidak perlu keputusan ekstrim, tidak perlu mengumumkan perubahan, tidak perlu membuktikan apapun. Yang justru berbahaya adalah reaksi berlebihan. Marah tiba-tiba, memutus dengan emosi, melompat tanpa kesadaran. Itu bukan keberanian, itu pelarian. Versi baru tidak lahir dari ledakan. Ia lahir dari kestabilan di tengah goyah, karena Bank Semesta sedang mengamati satu hal. Apakah kamu bisa tetap sadar saat identitas lamamu mulai runtuh? Banyak orang ingin hidup baru, tapi tidak siap kehilangan rasa, aku yang lama, dan disinilah seleksi terjadi. Jika kamu bisa bertahan di fase ini, tanpa kembali mengecilkan dirimu, tanpa kembali menyangkal panggilan itu,
maka jarak antar dimensi akan semakin tipis. Dan ketika jarak itu cukup tipis, pengambil alihan terjadi secara alami, bukan dramatis. Bukan spektakuler, tiba-tiba kamu lebih tegas, lebih jernih, lebih tenang, dan keputusan yang dulu terasa berat menjadi jelas. Sekarang lakukan satu hal penting, jangan minta fase ini cepat selesai. Jangan minta hidup kembali seperti dulu, itu sama saja meminta kembali ke jalur lama. Cukup katakan dalam hati, saya bertahan di sini dengan sadar. Kalimat itu adalah penahan posisi. Di bab terakhir nanti, aku akan menjelaskan apa yang terjadi saat satu jalur akhirnya menang sepenuhnya. Dan kenapa pada titik itu kamu tidak lagi merasa perlu diyakinkan oleh siapapun. Tetap di sini. Karena jika kamu sudah sejauh ini, kamu tidak sedang membaca cerita. Kamu sedang mengingat siapa dirimu sebenarnya. Bab 5 Pamungkas. Saat jalur itu terkunci, dan kenapa setelah ini kamu tidak bisa kembali menjadi orang yang sama. Jika kamu masih di sini sampai bab terakhir ini, maka satu hal sudah pasti, prosesnya sudah berjalan. Tidak peduli kamu percaya penuh atau masih setengah ragu. Tidak peduli kamu menganggap ini simbolis ataupun nyata. Karena Bang Semesta tidak bergerak berdasarkan keyakinan sadar. Ia bergerak berdasarkan posisi batin. Dan posisi batinmu sudah bergeser. Sekarang dengarkan bagian paling penting dari semuanya. Ada satu momen yang tidak disadari oleh hampir semua orang saat jalur hidup akhirnya terkunci. Bukan saat kamu mendapatkan uang. Bukan saat hidupmu tiba-tiba sempurna. Bukan saat orang lain mengakui perubahanmu. Tapi saat satu hal ini terjadi, kamu berhenti meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Di titik ini, kamu tidak lagi sibuk meyakinkan siapapun. Tidak lagi gelisah menjelaskan pilihanmu, tidak lagi takut kehilangan validasi. Dan anehnya, justru di saat itulah semesta mulai bergerak cepat, versi dirimu dari dimensi lain tidak datang ke hidupmu. Ia menyatu. Itulah kenapa setelah fase ini, kamu tidak bisa kembali sepenuhnya ke versi lama. Kamu mungkin masih berada di tempat yang sama, masih dengan orang-orang yang sama, masih menjalani rutinitas yang mirip. Tapi rasanya berbeda. Ada ketenangan yang tidak bisa kamu jelaskan. Ada kejelasan yang tidak perlu dibela. Ada keputusan yang terasa wajar meski dulu terasa mustahil. Dan disinilah banyak orang terkejut. Mereka menunggu tanda besar, ledakan rezeki instan, perubahan dramatis. Padahal Bang Semesta bekerja dengan cara yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih kejam bagi yang tidak siap. Ia mengubah caramu merespons hidup. Rezeki tidak lagi kamu kejar. Situasi mulai menyesuaikan. Peluang muncul tanpa kamu minta. Dan yang paling mencolok, hal-hal yang dulu menguras energimu perlahan menjauh dengan sendirinya. Bukan karena kamu menolak, tapi karena frekuensimu tidak lagi cocok. Inilah yang disebut seleksi alam spiritual. Bukan kamu yang memilih segalanya, tapi tidak semua hal bisa lagi memilihmu. Dan sekarang aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin membuatmu terdiam. Jika setelah video ini kamu merasa lebih tenang, lebih diam, lebih fokus ke dalam, itu bukan karena sugesti, itu tanda sistem lama sudah mati. Bang Semesta hanya mengaktifkan jalur baru. Ketika jalur lama benar-benar tidak kamu pertahankan lagi, banyak orang gagal bukan karena kurang usaha, tapi karena diam-diam masih ingin diselamatkan oleh versi hidup yang lama. Mereka ingin hidup baru, tanpa benar-benar melepaskan identitas lama. Dan itu tidak pernah berhasil. Kamu tidak perlu ritual, tidak perlu simbol, tidak perlu membuktikan apapun, cukup satu keputusan batin yang tidak perlu diumumkan. Aku tidak mengecilkan diriku lagi. Kalimat itu adalah kunci pamungkas. Karena sejak saat itu, Bang Semesta tidak lagi menunggu.
Ia mulai menyusun ulang kejadian, mempertemukanmu dengan konteks yang tepat, menjauhkanmu dari kebisingan yang tidak perlu, dan rezeki, ia datang sebagai konsekuensi, bukan tujuan. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Jika setelah ini kamu merasa ingin menutup video ini dan diam sejenak, jangan lawan. Itu bukan kebosanan, itu integrasi. Tubuh dan batinmu sedang menyelaraskan jalur baru. Dan jika suatu hari nanti kamu melihat ke belakang dan berkata, "Sejak hari itu, hidupku tidak pernah sama." Ingat satu hal, bukan video ini yang mengubahmu, bukan kata-kata ini, kamu hanya sedang mengingat keputusan yang pernah kamu buat sebelum kamu lupa siapa dirimu. Dan jika kamu merasa terpanggil, tinggalkan satu komentar sederhana. Bukan untuk algoritma, bukan untuk orang lain, tapi sebagai penanda batin, tuliskan satu kata saja. Siap, karena Bank Semesta selalu mencatat siapa yang sadar dan siapa yang hanya lewat. Dan setelah titik ini, kamu tidak lagi menunggu hidup berubah. Hiduplah yang akan menyesuaikan diri padamu.